Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kadal Kebun. Nah, kali ini saya akan membahas printer kedua saya, yaitu L310, keluarannya Epson ya. Nah, printer ini saya beli second pada bulan April 2020 kemarin. Saya beli ini seharga 1,2 juta ya. Kenapa saya kok beli printer second? Padahal printernya ini saya buat rental, saya buat jasa print. Jadi gini teman-teman, saya beli L310 second itu karena pada awalnya saya itu kepingin bongkar printer sendiri. Jadi pingin tahu kayak apa sih dalamannya printer Epson itu kayak gimana. Soalnya apa? Dari beberapa printer yang saya punya itu rata-rata masih baru semua gitu. Jadi mau bongkar tuh masih takut ya, dan juga masih jaga garansi gitu. Lumayan kan ada garansinya yang untuk yang baru-baru. Nah, kalau yang second kan saya bisa bongkar sendiri. Printer ini tergolong bandel ya teman-teman ya. Ngeprintnya juga cepet menurut saya. Buat ngeprint skripsi 100 lembar tuh wah, ditinggal bentar aja udah selesai gitu. Tapi kalau dibandingin sama Canon kayaknya masih lebih cepat Canon ya. Nah, Kadal kok misalnya kok beli L310 gitu, kok nggak beli yang lain gitu. Iya, soalnya L310 saya baca di review dia ini lumayan bandel ya. Teman-teman juga banyak tuh yang pakai tinta aneh-aneh di printer ini, kayak tinta sublime, terus tinta pigment gitu. Dan rata-rata headnya tahan juga gitu. Dan setelah saya baca-baca di internet ternyata headnya itu bisa ditukar sama printer lain. Jadi seri L120, L310, L seri 4 digit itu katanya bisa ditukar headnya gitu. Jadi saya pikir wah ya kalau misalnya ada printer yang rusak itu mungkin headnya bisa saya tukar pakai ini gitu. Sekalian saya bongkar-bongkar juga. Nah, printer ini sudah saya bongkar teman-teman ya. Sudah saya bongkar, sudah saya lihat dalamnya kayak gimana gitu. Tapi ya gitu, bongkarnya ya takut ya bisa balikin pertamanya. Tapi pelan-pelan sambil lihat channel YouTube-nya teman-teman yang lain, cara bongkar ini itu, bersihin ini itu. Ternyata saya bisa bongkar dan juga bisa mengembalikan. Jadi printer ini waktu saya beli itu kilometernya udah lumayan tinggi ya teman-teman. Ini sudah 90.000 lembar. Jadi kondisi saya beli itu saya juga kaget gitu. Tapi ya adanya yang second cuma ini sih, L310 nya 90.000, nggak apa-apa lah, ambil aja gitu. Toh kan nanti kan buat dibongkar-bongkar juga gitu. 90.000 lembar buat printer tuh saya rasa udah ya, bukan udah banyak sih, udah lumayan banyak nih 90.000. Kalau dihitung secara ongkos mungkin udah BEP, harusnya udah profit lah untuk jualan gitu. Tapi masalahnya saya dapatnya tuh udah 90.000 gitu. Jadi untuk nunggu profit ya masih nunggu lagi lah gitu, gak apa-apa. Jadi printer ini tangkinya besar ya, tangki tintanya lumayan besar. Kalau ngisi juga enak itu, gampang kelihatannya soalnya indikatornya juga gede gitu. Beda sama kayak L120 yang saya review kemarin kan tangkinya agak kecil, agak jelempet kan. Jadi kalau misalnya mau ngintip ya harus minggirin monitor dulu loh kalau di sini. Printer ini apa ya kekurangannya ya? Kekurangannya sih paper jam alhamdulillah belum pernah dari awal beli. Yang pernah itu ngereset itunya apa namanya? Reset counter tinta. Jadi waktu ngeprint tiba-tiba ada tulisannya was inkpad full gitu. Oh, itu berarti minta di reset gitu. Jadi saya bongkar printernya, saya ambil busanya, ternyata emang penuh di situ, penuh tinta semua. Akhirnya yaitu busa saya lepas, saya cuci. Setelah cuci saya pasang lagi gitu. Tapi saya pikir-pikir kok repot juga ya ketika nanti pas ngeprint itu harus bersihin apa namanya busanya itu. Akhirnya saya bikin lubang di belakang. Saya bikin lubang, saya kasih selang. Akhirnya saya bikinin botol sendiri gitu.
buat nampung tinta buangannya, jadi nggak perlu bongkar printer buat keluarin busa. Nah, untuk resetnya bisa pakai software resetter, banyak kok teman-teman yang share di internet, saya dapat di internet juga. Nggak sampai 5 menit kok ngeriset itu. Yang lama itu ya cuma bongkar busanya itu lama, ya emang lama. Masih ngangkat printer, nurunin, lepas busa, nyucinya, jemurnya yang lama. Ya kalau nggak dijemur kan ya kasihan juga gitu, nggak bisa nyerap tinta lagi kan. Jadi busa yang lama itu masih saya pakai lagi di sini teman-teman. Cuma ya karena saya kasih botol, jadi busanya ya nggak kepake gitu. Saya juga ada pengalaman dulu pernah ganti busanya printer itu, busanya itu nggak bisa nyerap tintanya kayak pas awal beli gitu loh. Jadi resepnya tuh nggak sempurna, jadi tintanya itu gimana ya, amber gitu loh. Jadi busanya itu belum penuh tapi dia nggak mau nyerap tinta. Nah, akhirnya korban meja, korban taplak isinya tinta semua, tapi nggak masalah lah, namanya juga belajar. Jadi sebenarnya kalau saya ada pilihan milih printer L120 atau L310, kalau sama-sama baru saya mungkin lebih milih L310. Cuma karena printer ini nggak ada barunya, akhirnya saya lebih memilih beli second. Oh iya, saya juga ada printer L300 ya. Jadi saya lihat awal tuh kok sama aja ini printer ya. Ternyata beda ya. Yang beda itu di bagian tabung tintanya. Kalau L300 itu ada kerannya, kalau L310 tuh nggak ada kerannya. Nah, setelah itu saya lihat di webnya juga, katanya itu L310 lebih cepat ya ngeprintnya teman-temannya. Tapi emang kerasa sih, memang lebih cepat L310 gitu. Kalau dilihat-lihat gitu, mungkin kalau dibuat ngeprint 15 lembar lah, mungkin selisihnya 1 lembar lah lebih cepat L310. Untuk konsumsi tintanya lumayan ya, satu tangki itu kalau nggak salah itu tembus 4.000 berapa ya, 47.000 ya. Tapi saya rasa ini saya pakai itu satu botol 70 ml itu hampir tembus 4.000-an lebih lah, 8 rem lebih itu. Iya, satu box lebih setengah kalau nggak salah itu. Untuk tintanya, untuk ngeprint skripsi itu masih jos lah, masih lumayan irit. Untuk tintanya saya pakai merek X ya. Untuk yang mau tahu tintanya silahkan tanya-tanya aja ya. Nanti bisa di private. Di printer ini itu bandel, gampang lah buat ngeceknya, soalnya bukaan depannya ini masih kelihatan jelas ini, masih lebar gini bukaannya ya. Kalau pakai L120 kan cuma depannya doang yang diangkat klek gini ya. Kalau ini masih leluasa untuk lihat apa aja yang di dalam situ ya. Jadi ini masih lumayan layak lah untuk dipakai meskipun second, dan semoga kedepannya nggak ada kendala ya. Ya udah, mungkin itu aja teman-teman untuk reviewnya L310. Nanti untuk printer yang lainnya, L300 atau yang lainnya bisa saya review di video selanjutnya. Ya teman-teman, makasih banyak dan salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.